Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila Sandi dari 12 IPS 3. Saya akan mengerjakan tugas sejarah peminatan. 1. NATO. Pendiri NATO. Ada 12 negara pendiri NATO, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Islandia, Portugal, Prancis, Italia, Kanada, Belgia, Denmark, Luxembourg, dan Norwegia, atau yang dikenal juga dengan Blok Barat. Tujuan dari NATO ini sendiri adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan, terutama kawasan Eropa Barat, dengan cara memastikan keamanan dan kebebasan. Beberapa negara anggota asli NATO adalah Kanada, Denmark, Islandia, Belgia, Prancis, Italia, Belanda, Inggris, Amerika, Portugal, dan Norwegia. Pengaruh NATO terhadap Indonesia adalah dalam bidang pertahanan dan kerjasama bilateral dengan anggota NATO. 2. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa didirikan oleh Uni Soviet pada tanggal 14 Mei 1955 bersama dengan Albania, Bulgaria, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur demi mencegah menyebarnya pengaruh Amerika Serikat. Anggota Pakta Warsawa: Bulgaria, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Romania, dan Uni Soviet. Pengaruh Pakta Warsawa bagi Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Irian Barat tahun 1962. Peristiwa tersebut terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Indonesia mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet guna mendukung perebutan Irian Barat dari Belanda. 3. CENTO. Pendiri CENTO. Pendiri CENTO adalah organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Irak, Iran, Pakistan, Turki, dan Inggris. Tujuan CENTO untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan menghasilkan minyak Timur Tengah, mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah, saling bekerjasama dalam mempersalahkan pertahanan dan keamanan. Anggota CENTO yaitu Irak, Iran, Pakistan, Turki, dan Inggris. Pengaruh CENTO adalah sebuah fakta pertahanan yang terbentuk pada masa dingin, tepatnya pada tahun 1955. 4. ANJUS. Para tokoh yang menyepakati pembentukan ANJUS adalah Percy Spinder, Menteri Urusan Luar Negeri atau Australia, Berensen, Selandia Baru, Dan Asion, John Foster Dulles, Alexander Wiley, dan John Sparkman di San Francisco. Tujuan ANJUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik. Pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang, Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru. Anggota ANJUS: Australia, New Zealand, United States Security Treaty. Pengaruh ANJUS terhadap Indonesia adalah dinamika di kawasan Asia Pasifik. 5. SEATO. Pendiri SEATO. SEATO didirikan pada 8 September 1954, tetapi secara formal disahkan tahun 1955 di Bangkok, Thailand. Tujuan SEATO yaitu membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara dan memblokir perkembangannya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Anggota SEATO. Anggotanya terdiri atas Bangladesh, Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Afrika Serikat. Pengaruh SEATO. Pengaruh SEATO terhadap Indonesia. 1. Bahaya laten komunis di 2. Indonesia sudah tidak ada. 3. SEATO tidak sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif. 4.
Indonesia sudah terikat pada keanggotaan ASEAN. 5. Indonesia tidak mau didikte oleh Amerika. 6. Indonesia tidak menginginkan intervensi asing. 1. Pendiri SAARC India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives. Tujuan yaitu berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan bangsa-bangsa Asia Selatan, memperkuat kolektif kemandirian, mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam berbagai bidang. Anggota Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan. Pengaruhnya, jika Indonesia melakukan kerjasama, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan berbagai negara anggotanya. 2. Pendiri MI, Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat. Tujuan MI menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MI. Anggota Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Luksemburg, Italia, Inggris, Islandia, Denmark, Yunani, Spanyol, Portugal, Australia, Finlandia, Swedia. Pengaruhnya, dengan bebasnya dan terbukanya pasar bebas ini membuat arus barang jasa, investasi modal dalam jumlah besar, dan skilled labor menjadi lebih lancar, dan tidak ada halangan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. 3. Pendiri APEC. APEC didirikan pada tahun 1989 oleh 12 negara di wilayah Asia dan Pasifik, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Anggotanya Australia, Brunei, Kanada, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Pengaruh Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. 4. Pendiri AFTA. Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Rojak, Filipina, Narciso Ramos, Singapura, Raja 6. Tujuan AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga mampu membuat produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Anggota adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand pada tahun 2010. Untuk Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam tahun 2015. Pengaruh positif bergabungnya Indonesia dalam AFTA adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program AFTA. Pendiri AFTA. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuannya, NAFTA memiliki tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi anggota Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengaruh 1. Memperbesar jangkau pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. 3. Lebih mudah masuknya para investor dari negara anggota NAFTA. 6. Pendiri CAFTA. Malaysia, Filipina, Cina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Tujuan dibentuk CAFTA adalah mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Anggota
Pada awal pembentukan CAFTA memiliki 7 negara anggota, yaitu Malaysia, Filipina, Cina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Lalu negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Pengaruh dampak positif dari CAFTA untuk Indonesia adalah harga produk barang dan jasa semakin murah karena